siang, Procis Lover, sahabat Bareka, apa kabar semua? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih kalau Anda sudah meluangkan waktu di siang ini untuk hadir dalam acara yang sudah ditunggu-tunggu setiap bulannya, yaitu webinar sukses bersama Procis. Edisi bulan Maret ini memang tepat sekali juga kita membawakan tema mengenai laporan keuangan dan pajak. Kenapa? Ya kita tahu bahwa di tanggal 31 Maret nanti adalah batas akhir bagi pribadi-pribadi yang harus melaporkan pajaknya. Mungkin dengan mengikuti webinar ini bisa mendapatkan juga masukan bagaimana menyusun laporan pajaknya, ya. Nah, tapi bagi yang sekarang ini baru mulai usaha kuliner di rumahan, ya, ataupun usaha, ya mungkin ada usahanya sudah serius lah, punya ruko juga, tapi laporan keuangannya masih belum rapi, masih bingung menyusun laporan keuangan selama ini. Yang bagus bagaimana? Apalagi terkait juga dengan menyusun laporan pajaknya. Nah, bagaimana sih memahami itu semua supaya laporan keuangan itu bisa rapi? Sengaja kami tampilkan temanya di bulan Maret ini. Nah, narasumber yang sudah hadir bersama saya siang ini yang juga memang sangat memahami dan banyak membantu perusahaan-perusahaan untuk merapikan laporan keuangannya, yaitu Ibu Lisa Limanto. Ya, beliau adalah Chief Consulting Officer dari PT Maxicount Indonesia. Halo Bu Lisa, selamat siang Bu, apa kabar? Halo, selamat siang Pak. Kabar baik. Kabar baik ya, sehat ya Bu ya? Semua sehat semua ya. Iya, terima kasih Bu Lisa sudah sampai berkenan hadir datang ke kantor Bareka ya Bu ya. Sama-sama Pak. Untuk syuting bersama. Bu Lisa, saya sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai laporan keuangan ya Bu ya, kita mau tanya Ibu Lisa sehari-hari kalau di perusahaan itu apa sih Bu yang diurus sama Ibu punya Ibu punya klien atau Ibu punya customer? Kalau UMKM ini taunya customer Bu, bukan klien. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih Pak sudah menghadirkan saya di tempat ini. Saya juga sama-sama terima kasih. Juga buat Procis, sukses selalu ya Pak. Terima kasih Bu. Saya di Maxicount Indonesia itu as a consultant untuk membantu perusahaan dari small medium company. UMKM ya Bu ya, semua medium company itu UMKM. Untuk membantu mereka dari bagaimana mengkonsep bisnisnya, merancang, bikin budgeting, lalu mengembangkan usaha mereka bersama-sama dengan ownernya, pelaku bisnisnya, dan mempertimbangkan aspek-aspek termasuk pajak supaya nanti mereka mau growth nggak ada jebakan-jebakan yang membahayakan buat mereka di bisnisnya. Nah, ya memang kalau ditanya banyak hal tuh dari HPP ngitung harga pokok bagaimana. Harga pokok. Iya, karena kan mau untung harusnya kalau tahu. Mulai dari capex, memulai modal usahanya, dari mulai mencetak kantornya, tokonya. Saya sempat dengar ada packaging, betul, itu dipikirin semua supaya branding itu penting. Peralatan kerja ya Bu ya? Peralatan kerja, equipment, semua pasti dipikirin. Jadi membantu mereka. Kalau bisa modal tekan serendah-rendahnya ya baik. Tapi ada juga yang memang kelasnya di atas, jadi mau nggak mau memang harus prestis. Tinggal diatur nyesuaiin target marketnya. Target marketnya, iya. Oke, jadi sudah jelas nih ya, kenapa Ibu Lisa dipilih oleh kami untuk bisa menjelaskan mengenai aspek laporan keuangan bagi UMKM dan aspek mengenai pajak. Karena mumpung Anda masih baru bermulai usaha, kalau startup, atau mungkin usaha Anda sudah jalan selama ini, tapi kondisinya tidak tumbuh-tumbuh ya. Bu Lisa ini klien-kliennya adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah biasa ditangani oleh Bu Lisa untuk diberikan arahan, suatu gambaran bagaimana supaya mereka bisa merapikan perusahaannya. Dan ini pengalaman Bu Lisa selama ini ya, menangani klien-klien. Kliennya meliputi apa aja Bu bidang usahanya selama ini Bu? Mulai dari yang pasti food and beverage ya, fashion, designer, kemudian arsitek, interior design, kontraktor, startup company bikin aplikasi. Bikin aplikasi, startup company aplikasi. Iya, aplikasi. Kemudian mungkin juga ada kayak pabrik-pabrik, kalau memang perampingan, bikin SOP, supaya lebih rapi lagi. Oke. Ya, berarti punya klien yang juga bergerak di bidang F&B ya Bu, bidang kuliner ya. Oke, jadi Bu Lisa ini sudah punya klien juga yang meliputi bidang kuliner ya. Saya dengar tadi bidang catering ya Bu diantaranya ya Bu ya. Ya, jadi Bu Lisa tahu lah mengenai bagaimana sih menanganin perusahaan yang dikategori untuk kuliner ya.
Biasanya Bu, tantangannya apa sih Bu kalau perusahaan yang seperti kuliner gitu, UMKM gitu, yang biasanya kondisi yang mereka hadapi permasalahannya rata-rata apa Bu? Ya, pasti pertama tuh mikirin bagaimana salesnya, menjual barangnya, Ah. HPP-nya, bersaing dengan secara kompetitif, secara harga ya, Oke. di market. Kemudian kita ngomong juga yang lumayan pelik adalah waste barangnya, kalau Oke. sisa barangnya. Sisa barang tuh yang Maksudnya tidak bisa terjual. iya, kalau bisa sayuran nggak bisa terlalu lama, daging, dan akhirnya itu juga mengurangi pasti budgetnya berkurang ya. Iya, iya. Kemudian satu hal lagi, efeknya yang paling umum juga karena pajak. Karena kita masih startup, karena merasa apa yang bisa diefisiensikan, saya lupa dibikin pembukuan yang sebenarnya pajaknya sebenarnya nggak mahal. Pemerintah mendukung kita sangat banget, mendukung UMKM, bahkan dibebaskan pajaknya juga sempat dengan insentif-insentif ya. Betul, apalagi pandemi kemarin Ibu ya, iya. sempat dikasih insentif pajak ya UMKM. Betul. Jadi maksudku itu akan jadi sangat rumit juga kalau mereka belum alokasikan dengan baik akhirnya, dan belum mencatat dengan baik, sehingga pada saat mereka berkembang besar itu kayak nggak kuat fondasinya. Jadi akhirnya padahal mereka mau kredit ke bank, mau susah, mereka mau ngajuin modal kerja pasti butuh pembukuan ya. Iya, iya. Mungkin ada juga investor yang mau masuk, pasti ngeliat pembukuan juga. Betul. Jadi harusnya itu kurang lebih yang selama ini terjadi juga. Iya. Tidak heran kita sering mendengar UMKM tuh sering susah mendapatkan akses permodalan ke perbankan ya, karena mungkin laporan keuangannya atau pembukuannya itu istilahnya juga itu pembukuan dan laporan keuangannya, laporan pajaknya ya nggak ada mungkin juga ya, atau kalau ada mungkin belum rapi gitu ya, sehingga tidak seksi di mata pemberi kredit maupun atau mungkin calon-calon investor yang mau menjadi partner di perusahaan tersebut, karena tidak tahu bagaimana ngebaca kondisi perusahaan, karena laporan keuangan merupakan satu indikasi untuk membaca kondisi perusahaan ya Bu ya, kesehatan perusahaan ya. Oke. Ya, jadi itu ya, maka kalau Anda sekarang ini sudah mulai memikirkan dan serius berkomitmen memikirkan bagaimana menyiapkan laporan keuangan dan laporan pajak, itu akan menjadi satu, secara kondisi perusahaan Anda bisa mulai mengetahui apa sih permasalahan yang ada di perusahaan ini, ya kan? Terlalu boroskah atau kurang di sisi manakah yang perlu diefisiensikan ya. Jadi itu yang bisa menjadi alat untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan. Kedua, secara eksternal Anda bisa memberikan kesempatan bagi pihak luar untuk mendukung pendanaan bagi perusahaan. Kalau kita mau berkembang kan kita perlu pendanaan. Nggak mungkin kita mendasarkan pada kondisi hasil sales terus. Kadang-kadang hasil salesnya belum maksimal karena juga mungkin kita punya alat kerja belum maksimal ya kan. Kita perlu modal lagi tapi nggak punya. Nungguin sales nggak datang-datang. Ya harganya naik terus tuh, alat-alat, bahan-bahan naik terus apalagi sekarang. Ya. Oke, baik, saya tidak mau berlama-lama, untuk tadi itu introduction penting supaya audiens bisa tahu ya Bu ya, kenapa Bu Lisa nanti akan menjelaskan mengenai materinya Ibu. Oke, materi Ibu udah bisa disampaikan, bisa ditunjukkan, silakan Bu Lisa. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ya, kita masuk ke dalam topik kita hari ini mengenai pentingnya bagi para pebisnis, pelaku bisnis untuk bisa memahami laporan keuangan dan juga bahkan perpajakan bagi UMKM, bisnis UMKM ya. Baik, UMKM itu bisa mana aja, bisa kuliner, bisa apa saja, cuma hari ini kita mengkhususkan kita ke kuliner. So, saya Lisa Limato dari Maxican Indonesia. Kami saat ini bergerak di bidang usaha yang sifatnya konsultan untuk membantu UMKM juga, dan memberikan konsultasi, memberikan planning usaha, virtual service, membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa punya tim tanpa harus punya tim di kantornya. Jadi secara virtually is on our side. Kemudian accounting service, pembukuan, perpajakan, HRD, juga legal, dan juga membangun software-software yang terkait dengan pembentuk pengembangan usaha. Saya masuk pada topik utamanya sebelumnya adalah karena seperti tadi kita bahas di intro bahwa kita membutuhkan laporan keuangan. Apa sih itu laporan keuangan? Sebenarnya simpelnya laporan keuangan adalah catatan keuangan yang dibutuhkan oleh suatu usaha agar dapat dalam satu periode akuntansi mereka bisa menggambarkan kinerja perusahaan tersebut dengan baik, dan sangat penting sekali untuk dipelajari. Apalagi pelaku-pelaku usaha yang baru masuk ke dalam dunia usaha, justru nggak boleh sama sekali nggak pegang laporan keuangan. Paling tidak per hari
makin jago lagi per minggu, and then per month, sebulan. Dan itu kalau dilakukan secara rutin dan baik, niscaya kita akan pegang kendali terhadap usaha kita sendiri. Nah, kenapa sih penting bagi pengusaha atau pelaku bisnis, walau usahanya masih kecil, baru mulai nih saya bikin usaha yang baru aja saya mulai, kenapa sih harus pikirin gitu? Justru harus dipikirin banget, mulai dari bagaimana, modal berapa yang saya taruh, modalnya apa, apakah harus berapa banyak, dan kira-kira kapan saya harus balik modal, mesti dihitung BEP-nya berapa lama. Nah, setiap pengusaha itu harus buka usaha, niatnya kan memang mencapai profit dan keberhasilan. Jadi mulai dari kecil dulu kita taat, setia, membuat laporan-laporan, dan biasakan untuk mencatat apa aja yang kita keluarin, sekecil apapun biayanya, kalau bisa secara rapi dan benar. Kenapa? Kenapa laporan keuangan penting? Tadi sempat kita singgung di awal bahwa kita bisa tahu kalau kita punya laporan keuangan, kita bisa tahu posisi kas yang baik, kas kita berapa. Ada saldo berapa di kas, petty cash, ada di dompet atau di bank. Ada juga berapa sih posisi stok barang-barang yang ada, hutang dan piutangnya, siapa ngutang, pada siapa kita berhutang, dan berapa lama kita berhutang ataupun berapa lama piutang dibayarkan. Itu menentukan kesehatan perusahaan karena itu berhubungan sama keuangan. Dan juga berapa aset-aset yang kita miliki, apakah aset tersebut bisa kita harus beli, apakah kita harus beli barang yang baru, apakah perlu beli barang yang sifatnya didaur ulang ya, misalkan kayak kita ngomong meja kursi, peralatan dapur. Kalau memang kita benar-benar startup sebagai usaha kecil, mungkin kita nggak harus beli yang baru kan ya. Jadi kita tahu dengan baik barang-barang kita seperti apa. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui keuntungan usaha atau bahkan kerugian usaha, sehingga kita bisa menganalisis dengan baik kapan kita gaspol, kapan kita ngerem, kapan kita make the right decision untuk bisa bilang, oh saya lanjutin deh. Atau oh kapan saya masih butuh bensin tambahan, kapan saya harus injek lagi, potensinya sejauh mana, masih punya peluang kah, itu semua dilihat dari laporan keuangan. Jadi kita perlu banget. Lalu yang ketiga, agar pelaporan pajak UMKM-nya tuh dapat dengan mudah diperhitungkan, karena setiap kali kita lapor pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk UMKM adalah pencatatan berapa omset satu bulannya. So simple aja, nanti saya akan sedikit gambarkan beberapa laporan-laporan singkat aja, simple, mudah-mudahan bisa dimengerti. Lalu yang terakhir tadi seperti yang Pak Petrus sudah bertanya, mungkin adalah pihak ketiga yang akan kita butuhkan, baik itu sisinya mungkin adalah perbankan ataupun private equity. Private equity itu pemegang saham pribadi gitu ya, yang punya melihat usahanya bapak ibu menarik banget nih ya, saya mau dong support kamu, tapi kalau kita nggak punya hitungannya berapa yang sudah kita capai, punya aset berapa aja, hutangnya masih ada berapa, jangan-jangan kalau saya invest habis bayar utang nanti. Nah dan lain sebagainya. Itu pun seberapa sehatnya perusahaan pada saat perusahaan seperti bank-bank besar atau bank-bank UMKM memberikan budget pinjaman kepada modal kerja ya kepada para UMKM. Gitu, begitupun investor. Dan yang kita akan bahas berikutnya adalah, sebentar ya. Oke. Jadi gitu Pak Petrus, memang dalam hal dibutuhkannya sebuah laporan tuh penting, walaupun kayak kesannya simpel banget sih, tapi perlu gitu. Iya. Kadang-kadang kita juga jalan, terutama nih UMKM yang memang menguasai bidang kuliner ya Bu ya. Udah fokusnya adalah bagaimana sih bikin kue, bikin roti yang enak, bisa terjual itu. Mengenai bagaimana biayanya, telur dipakai buat bikin roti, sebagian diceplok buat makan sama anak, sama itu kan campur-campur semua juga tuh Bu. Iya. Itu jadi kadang-kadang nggak tahu itu sebenarnya hari ini bikin jualan itu ada untung apa enggak gitu kan. Iya. Tapi kalau itu kan buat hari-hari, biasa saya pernah ada bantu juga satu kelurahan waktu itu ngobrol sama anggota lingkungan ya, ngobrol. Mereka ada yang di rumah, buka usahanya di rumah, nggak murni bikin UMKM sih, tapi iseng aja bikin es joli ya, yang dimasukin plastik di depan rumah, jual taruh termos, keliling. Itu juga pasti analisa, untung sih buat hidupnya hari-hari aja. Nah kalau kayak gitu, apakah dia harus lapor pajak? Dulu diwajibkan, tapi sekarang pemerintah udah beri insentif. Omset di bawah 500 juta udah nggak perlu bayar pajak. Setahun ya? Setahun ya. 5 juta nggak perlu bayar pajak? Nggak perlu bayar pajak sama sekali. Tapi kan kalau kita nggak nyatet juga, gue cuma sambil-sambil aja. Andai kata kita nyatet, mungkin bisa digedein loh.
gitu. Mungkin bisa jadi gede tuh kalau udah sampai laku banget gitu. Nah, Iya. salah satunya kayak gitu. Kemudian ada juga yang cuma bikin gorengan di rumah. Nah, itu juga masuk UMKM, sangat kecil. Gorengan. Gorengan Bu, yang gorengan tuh saya kaget tuh Bu, kalau di pinggir jalan tuh yang ramai itu Bu ya, dari pagi buka sampai malam, tengah malam, oh iya, itu pembeli nggak stop-stopnya. betul. Dan kita lanjutkan, tadi materinya sudah bisa ditampilkan, silakan. Iya, betul, nggak stop Pak, dan nggak tahu kenapa sehat apa nggak sehat tapi enak gimana. Oke, tampilkan. Ini gitu ya, tadi jadi sudah. oke. Nah, ini berikut. Nah, ini saya akan bahas agak sedikit sederhana tapi detail. Mungkin nggak banyak panjang lebar. Nanti kalau misalkan perlu bertanya, silahkan bertanya. Pertama-tama perlu namanya laporan penjualan. Saya ambil contoh laporan penjualannya kue Ibu Nunung ya. Bu Nunung. Jadi Bu Nunung itu bulan Juni itu menjual kue coklat, harganya 10.000. Dia jual 100 piece, jadi dia ada penjualan 1 juta. Simple segitu dulu aja. Cara yang paling sederhana kan nyatet begini ya. Bikin kue keju 10.000 laku 10. Nanti dibikin simple aja, jadi akhirnya penjualan bulan Juni totalnya adalah 5.090.000. Nah, that's sesimpel itu Bu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mulai dengan melakukan ini. Itu udah laporan penjualan. Lalu sangat simple. Kalau mau, ini mah bisa banget Bu ya. Bisa Tinggal banget. mau apa enggak aja itu. Catat di buku aja ya Bu ya, di buku tulis aja ya. Nggak perlu, kalau nggak punya laptop juga. Betul sekali. Oke. Tas coretan boleh, tas bekas kalender juga nggak apa-apa. Penting ada. Tercatat. Betul. Silakan. Lalu ada juga bikin laporan kas sama bank. Mungkin kita nggak semua punya bank, tapi prinsipnya sama, kas atau bank mencatat uang masuk dan uang keluar. Jadi kita tahu berapa sih saldo kas di awal. Misalkan kita pengen bikin usaha kue kering, kita masukin uang modal 3 juta. Nah, terus tadi kan kita menjual 5.090.000. Ya kita lakuin, tapi mungkin sebelum tanggal 30 Juni dari 1 sampai 30 probably akan ada biaya yang keluar kan. Beli bahan baku, beli alat, beli ini, beli itu, catat pelan-pelan. Gitu. Jadi gimana caranya kita membuat dengan jelas kalau kita di debit itu adalah menerima uang, kalau di kredit adalah mengeluarkan uang. Jadi saldo kita akan kelihatan. Itu harus dimana setiap hari Pak. Jadi itu kalau tanggal itu kan Ibu dari baris pertama 1 Juni 2020 ada saldo awal ya, taruh duit lah Ibu ya, nyetor modal 3 juta. Nah, itu tahu-tahu di baris kedua kan 30 Juni. Sebenarnya kalau setelah 1 Juni ada 2 Juni, 3 Juni gitu ya Bu ya. Itu sebagai contoh. Iya. Jadi antara 1 sampai 30 kita bisa isi dengan mutasi uang keluar masuk. Yang akhirnya akhir bulan mungkin dapat uang 5.090.000. Iya. Tapi kalau uang masuk kita taruh di debit, kalau uang keluar kita taruh di kredit. Betul, Pak. Ya. Jadi nanti di akhir bulan tanggal 30 Juni ketahuan ada sisa saldo berapa ya, Bu? Betul sekali, Pak. Jangan minus saldonya. Ini Bu. Iya, betul sekali. Positif. Oke, lanjut Bu. Lalu ada laporan pembelian. Tadi kalau kita tahu kita punya pembelian, beli tepung roti, beli bubuk coklat. Misalkan Ibu catat juga, saya beli. Kalau perlu tambahan kolom, kalau perlu menceritakan belinya kemana, kepada siapa, ke toko apa. Sehingga nanti kita bisa lakukan komparasi. Oh, toko A dan toko B murah toko B loh, karena saya pernah beli sana sebelumnya berapa. Jadi kita punya histori riwayat pembelanjaan. Jadi kita besok kamu beli tepung roti di tempat lain, kok 60.000, kemarin berapa ya? Kita bisa cek buku pembelian kita. Gitu. Jadi direkap. Simpel itu dulu. Lalu kita juga punya laporan hutang. Mungkin aja kita habis beli belum bayar. Kan bagus ya dapat tempo. Nah, kita catat juga bahwa saya ada beli ke toko Maju, ini contoh aja, bukan toko saya. Toko Maju beli pembelian packaging plastik, Pak. Itu kita biasanya untuk bikin makanan pasti kan packing penting banget ya. Jadi kita akan usahakan ada packingnya itu 1,5 juta untuk berapa pack. Kita masih hitung, tulisin jelas berapa. Kita belum bayar nih. Mudah-mudahan sebelum jatuh tempo kita udah laku, barangnya habis, terjual gitu. Ya. Lalu laporan persediaan. Itu kita bikin simpel aja tadi. Chef Tasya bikin kue tadi bilang 1 resep bisa bikin 2 menu, 2 toples. Berarti kita bikin hari ini kita bikin dengan modal kita punya tadi, kita bisa bikin kue berapa. Nah, kita bikin stoknya dan jangan lupa mempertimbangkan tadi kalau sampai harus berjamur ya, mau cepet-cepet dijual ya, first in first out.
kemudian mikirin bagaimana penjualannya. Nah, lalu catat aja pembeliannya berapa, penjualnya berapa. Kalau dicatat semuanya dengan baik, pasti akan kelihatan saya stoknya sisa berapa kue saya. Betul. Mungkin aja Bapak Ibu titipin kuenya ataupun titipin barang-barang jual Bapak Ibu ke toko-toko orang lain. Itu tetap aja sebagai persediaan, tapi tokonya berbeda. Nanti kita bikin lokasi, Pak. Misalkan ini laporan persediaan di toko kita bikin lokasi toko B titip sama toko B, tetangga C gitu. Isinya jelas stoknya. Betul. Yang penting tahu ya, kita punya persediaan di akhir bulan. Iya. Ada berapa, apa aja itu ya Bu ya. Betul. Jadi nanti kita bisa ambil perencanaan, mau kita push bulan depan kasih diskon kah atau apa, kan bisa tahu ya Bu ya. Betul, karena barangnya tahu ada banyak, takutnya ntar expired, benar diskon promo ya. Oke. Lalu ini yang paling simple yang saya bisa contohkan, maksudnya nanti di akhir bulan Juni kita bisa lihat pendapatan usaha kita tadi kan 5.090.000. Lalu kita ngitung biaya HPP kita, let's say 2,5 juta. Habis ini saya jelaskan bagaimana menghitung HPP ya. Lalu kita dapat laba kotor kita adalah 2,5 juta. Nah, kita jangan lupa catat, kita bayar listrik nggak, bayar sewa probably, bayar biaya transport, biaya kirim dan lain-lainnya ada 1.250.000, sehingga ketahuan bahwa bulan ini usaha kita untungnya 1.340.000. Kalau ibu bapak bisa pegang data ini dan ibu tahu, itu kayak punya kacamata lensanya jelas banget, dan kamu akan tahu, oke, saya akan mengembangkan 3 kali lipat, 2 kali lipat, nambah orang, nambah bahan baku, nambah modal, karena tahu you are profitable gitu. Gitu. Tapi kalau nggak tahu, ini cuma kira-kira duitnya bertambah di bank kok. Jadi kayak kira-kira mau nambah berapa kalinya. Tahu-tahu kaget-kaget masih ada utang. Dari why. Nah, kalau ngomong utang Pak, nah itu di neraca lihatnya. Nah, ini laporan neraca akan terlihat berapa sih uang ada di bank kita, perlengkapan kita, stok-stoknya ada berapa, bahan baku kita, peralatan kita punya berapa. Kita tadi beli panci, mungkin beli meja dan segala macam ya, atau beli oven kalau bikin kue. Lalu kita bikin booth, mungkin kalau kita punya aset booth ya, bikin tongkrongan di depan minimarket mana gitu misalkan. Nah, kita juga punya utang usaha, di sini ada utang 1,5 juta. Tadi kita akan beli plastik ya, 1,5 juta belum bayar. Nah, itu kita catat juga dengan modal contohnya 10 juta. Tadi ada kita, kalau saya boleh mundur, ini ada untung sebesar 1.340. Angka ini akan pindah ke laba rugi berjalan 1.340. Sehingga kita punya aset sebesar 12.840.000. Itulah aset Bapak Ibu. Tadi kan naruhnya duit 10 juta. Modal 10 juta ya. Tapi udah punya uang, udah punya aktivitas sekarang sebesar 12 juta. Itu sudah peningkatan. Kalau memang usahanya meningkat. Tapi jangan patah semangat. Kalau belum, jangan menyerah. Karena segala itu pasti perlu menanam benih ya. Jadi kalau jangan menyerah, oh kok gue nggak bisa seuntung itu bulan pertama saya. Jadi jangan menyerah. Kita masukin nanam benih ke dalam satu tanah. Namanya lahan usaha kita. Kita tanam benih yang baik, kita siram yang baik, kita tekun. Kasih dia pupuk, kasih dia usaha. Kita perhatikan setiap hari. Kita berdoa semuanya akan bertumbuh itu dengan baik. Amin. Gitu. Oke. Nah, panjang lebar supaya ini metode penyusutan aja. Mungkin ini akan saya skip, nggak terlalu panjang. Intinya barang-barang yang Bapak Ibu beli itu akan disusutkan. Jadi kalau beli barang jangan beli yang baru kalau perlu, apalagi masih barangnya belum jelas. Karena itu semua barang akan turun harganya. Nah, kecuali Bapak beli properti ya kan, beli apa. Jadi kita mendingan pikirin mesin kue. Kalau memang masih coba-coba beli kuenya, mesinnya yang nggak usah yang paling baru lah. Gitu, beli yang sederhana dulu karena itu akan turun harganya. Dengan masa penyusutan, misalkan ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, tergantung barangnya ya. Dan entah dengan demikian ketahuan barang yang tadi dibeli dengan harga 5 juta, tadi perhatiin nilai bukunya tinggal 400.000 paling bawah. Jadi itu akan sangat berat kalau kita nggak ngitung baik-baik gitu ya. Kalau beli baru mendingan beli dulu yang apa adanya gitu, let's say ya. Nah itu apa? Mungkin penyusutan ini supaya diketahui, yang dimaksud dikategorikan barang-barang yang dihitung dalam penyusutan ini adalah barang-barang yang dipakai untuk jangka waktu panjang ya Bu ya, tidak habis langsung ya Bu ya. Kalau habis langsung, mama Ibu beli barang maksudnya adalah beli terigu mau dipakai buat bikin kue, ya itu tidak disusutkan ya Bu ya. Ya betul, itu yang kita susutkan itu sifatnya adalah peralatan, bukan bahan baku. Kalau bahan baku masuk ke dalam biaya langsung hari-hari ya. Tapi ini adalah peralatannya. Untuk mengelola barang-barang baku tersebut kita perlukan meja kursi, peralatan, oven, mixer. Kalau misalnya kita bikin kue, kalau bikin bakmi butuh panci, butuh sumpit panjang, misalkan dan lain-lain sebagainya, butuh mangkok.
ya gitu. Kalau buka restoran, kalau Iya. buka catering butuh kotak-kotak catering. Jadi kita itu adalah barang-barang yang kita bisa Susun. kan nggak habis sekarang, kotaknya cuci lagi, dipakai lagi berulang-ulang. Iya. Itu supaya bebannya nggak langsung dibebankan di bulan berjalan. Misalkan gini, beli 10 juta beli alat-alat, tapi kan dipakainya untuk Jangka 1 panjang. tahun. 2 tahun, Kalau setahun ya. kalau penjualan saya tadi 5 juta, saya bebanin 10 juta, saya langsung rugi. Iya. Jadi kita bagi supaya dia proporsional, Pak. Oke. Ya. Berikut, slide Oke. berikut. Ya. Nah, tadi pertanyaan bagaimana ngitung HPP. Nah, simpelnya HPP itu dihitung dengan cara yang sama sederhana. Coba saya jelaskan adalah persediaan awal ditambah pembelian yang dibeli dan dikurangi persediaan akhir, lalu ditambah dengan biaya penunjang lainnya. Sebagai contoh, persediaan awal saya 1 juta rupiah. Lalu saya tambah, saya beli lagi barang persediaan 5 juta. Dan karena waktu tutup bulan saya stok tadi laporan keuangan saya ada 2 juta, terus saya tambah biaya penunjangnya. Apa aja biaya penunjang? Macam-macam ya, bisa kita ngomong tadi plastik, packaging, kemudian ongkos kirim. Itu jadi total adalah 1 juta tambah 5 juta dikurang 2 juta ditambah 800.000, jadi 4,8. HPP kita adalah 4,8. Ini Persediaan awalnya, maaf Bu, saya tanya sedikit. Ya. Persediaan awalnya adalah persediaan awal barang jadi ya? ya, Bukan misal, bahan baku ya? bahan baku, Pak. Oh, bahan baku? Bahan baku, Oh. semua persediaan yang kita Semua butuhkan. persediaan. Kalau mungkin sambil example kita mau bilang tadi kue lah ya, Ya. kayak Chef Tasya misalkan. Tadi saya tadi untuk bisa bikin persediaan beli tepung, beli keju ya, kemudian bahan bakunya ya beli nanas, gula, itu kan bahan baku. Itu dibeli semua dengan modal 1 juta, dia pergi ke satu toko minimarket, pasar lah ya, belanja 1 juta, Ya. dibawa pulang ke rumah. Nah, itu adalah modal awal dia, persediaan awal. Tapi dalam perjalanannya sampai akhir bulan, dia kan beli lagi telur, beli lagi dan lain-lainnya, itu ditambah. Tambah. Jadi tambah 5 juta. Jadi kan 6 juta udah saya keluarin ya Bapak Ibu ya. Nah, akhir bulan kita kan udah mau tutup buku nih, bulan Juni tadi contohnya ya. Ya. Kita akan melihat, yang di sisa saya tinggal berapa? Sisanya tinggal 2 juta tuh di ekuivalen ya Pak. Saya tepungnya tinggal 2 kantong, telurnya tinggal 15. Nah, kita tahu harga satuannya. Harganya 2 juta. Jadi kita akhirnya ada 4 juta yang itu adalah HPP biaya kita untuk modal kerjanya. Ya. Kalau tadi kita jual 5,9 berarti kita modalnya adalah 4,8 ditambah biaya pendukung lainnya. Ini for example ya. For example, angkanya contohnya. Nah, kan tanya lagi, loh, gimana tahu harganya? Kalau HPP segitu gimana tahu harga jual? Saya mau tentuin margin gitu kan. Nah, kalau harga jual terpaksa kita bikin namanya HPP satuan. Jadi kita bikin dulu tadi 4,8 tadi saya asumsikan. Misalkan tadi tepung itu bisa bikin 100 porsi. Asumsinya berarti kan 4,8 juta tadi kita bagi 100 dulu. Ya. Jadi kita dapat harga satuan satu toples itu adalah 48.000. Contohnya ya. Lalu kita tambah, saya mau set margin deh 30% atau mau 100%. Whatever kamu mau estimasikan. Tadi mungkin di daerah nggak bisa semahal itu, tapi di Jakarta kue nastar bisa 100.000. Ya untungnya mungkin lebih besar. Jadi kita tambahkan harga jual kita ditambah 30% atau 100%. Kalau di dalam hal ini kan saya tambahkan 30% sehingga 14.400. Jadi harga jual yang kita sudah tentukan sebelum pajak adalah 62.400. Itu adalah harga yang udah kita untungin 30%. Kalau mau lebih baik adanya. Tapi kalau paling tidak kita udah ngunci, kita butuh 30%. Nah, itu estimasi margin, Pak. Ya. Dimana itu sudah mengurangi karena tadi ada biaya lain-lain sudah masuk semua, ini murni margin. Margin saja. Nah, tinggal kita pikirin mau pakai pajak apa enggak. Nah, jualnya perlu pajak apa enggak. Artinya kita ntar kalau kita masuk ke departemen store atau ke supermarket besar, kita mesti dipajakin. Nanti dipotong PPh lagi probably. Ya kita mungkin mesti memperhitungkan unsur pajaknya. Gitu. Kayak gitu, Pak. Jadi ya. Nah, ini contoh lagi HPP satuan, Pak. Ya, sebagai contoh tadi food cost. Sempat tadi saya baca ada contoh food cost ya. Ada food cost. Ini contoh aja, beli tepung harganya 50.000, beli coklat harganya 15.000. Saya nggak panjang-panjang karena nggak jago bikin kue, Bu, Chef Tasya. Jadi saya ala kadarnya ya. Lalu kita bisa hitung, berarti harga kita kalau untuk 100.000 gram, Anda tadi bikin untuk 500 gram ya, tepungnya dipakai, berarti harga per gramnya itu adalah 2.500. Coklatnya adalah 3.000, Pak. Iya. Jadi modal kita untuk bikin kue coklat itu adalah 5.500 per 500 gram. Nah, terus kita hitung biaya pendukung lainnya, mungkin packing, mungkin packaging, kemudian solasi dan lain-lainnya ya.
itu dimasukin. Listrik, air itu semua juga bisa dipikirin. Ya. Nah, akhirnya masuk dapat harga 6.050 perak. Ongkir Bu, ongkos kirim, kalau Ya. mau kirim Ya. masuk juga ya Bu? Ya, kalau kita ongkir. merasa kita bilang free ongkir, kita masukin sekalian sebagai HPP. Oh. Itu semua tergantung usaha kita mau bentuknya seperti apa. Lalu kita bikin estimasi margin kembali, kalau bikin 30% ya masukin 30%, lalu ketemu harganya adalah, idealnya adalah 7.000. Ya. Nah, ini dibikin sederhana aja, saya nggak mau juga bikin Bapak Ibu pusing sementara. Pokoknya simple aja, pokoknya kamu harus tahu modal kamu waktu usaha itu berapa kosnya. So, kamu bisa jual itu happy kalau bisa ditawar orang, beli jual bundling, jual grosiran, nggak apa-apa, yang penting jual quantity, tapi marginnya ditahu berapa. Iya. Ya, demikian Pak. Lalu mungkin itu laporan keuangan, mungkin ada yang mau ditanya, ada teman-teman yang bertanya. Ibu masih ada materi presentasinya lagi berikutnya, masih ada ya? Lanjut aja. Boleh lanjut dulu ya Bu ya? Baik Pak. Supaya saya tahu pertanyaan ini ada di presentasi Ibu. Oke, baik Pak. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke tentang perpajakan. Apa sih itu laporan pajak? Sebagai warga negara yang baik, kita perlu mendukung program pemerintah dan usahanya untuk membangun negara kita sendiri. Untuk generasi kita saat ini kita nikmatin dan juga mungkin anak cucu kita ke depannya. Salah satunya adalah dengan membayar pajak dan melaporkannya dengan benar. Jadi laporan pajak itu apa aja sih yang mau dilaporin? Apalagi untuk usaha kecil, emang ada. Nah, ini laporan yang perlu dilakukan adalah seperti ini. UMKM nih. Ya, untungnya pemerintah sejak undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu memberikan insentif bebas pajak untuk usaha UMKM sampai dengan omset 500 juta. Jadi kalau dalam setahun. Jadi for example contohnya ya, ini saya bikinin contoh. Dari bulan Januari sampai bulan Desember terjadi peredaran bruto usaha, transaksi usaha. Bulan Januari 100 juta, bulan Februari 100 juta, dan sampai dengan berikutnya. Itu adalah peredaran. Nah, kita lihat dari bulan Januari sampai bulan Mei itu adalah 500 juta. Iya. Sehingga PPh yang terhutang itu 0%, which is 0 karena nihil. Karena 500 juta. Tapi dari bulan Juni sampai bulan Desember itu ada pajaknya. Sehingga yang dibayar adalah totalnya 3,5 juta. Nah, ini simple banget. Kalau tadi Bapak Ibu bikin laporan penjualan per bulan, segampang Bapak Ibu bulan pertama ya jangan bayar dulu, tunggu sampai omset Bapak Ibu 500 juta ke atas baru Bapak Ibu bayar. Nah, pemerintah memberikan kebebasan itu di Undang-Undang Harmonisasi Pajak gitu. Lalu yang kedua, PPh badan, ini PPh untuk kalau Bapak Ibu punya UMKM-nya sudah berbadan usaha. PT. Ya, PT boleh, UD atau CV. Nah, sifatnya kalau sampai ada badan usaha, bayar pajaknya adalah 22% dari bawah. Ini rada kompleks ya Bapak Ibu, nanti perlu minum kopi dulu mungkin nanti ya. Soalnya intinya mengetahui berapa sih omset perusahaan. Kalau kita tahu omset kita berapa, 4,8 tadi dikali net profit, dikali lagi sama 1 juta rupiah profit kita berapa. Sehingga kita tahu fasilitas yang didapat oleh kita adalah 480 juta, Pak. Nah, ini adalah fasilitas. Artinya apa? Perusahaan negara membebaskan 480 juta tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar pajak. Betul. Jadi sehingga net margin kita 1M dipotong 480 tinggal 520 juta itu bayar pajak. Itu yang dikenakan pajak. Yang pertama bayar pajak tapi kecil, dapat fasilitas 50% diskon, Pak. Nah, kita kolom sebelahnya ada perhitungan badan. Yang dapat fasilitas dikali 50%, yang tidak dapat fasilitas dikali full 100%, sehingga bayar pajaknya diskon di 480 pertama, Pak. Nah, itu kemudahan juga yang kita masih pakai. Ya. Cermat dalam menghitungnya, Bapak Ibu. Nah, saya jalan lagi, entah kalau mau ditanyakan boleh, silakan. Yang berikutnya adalah PPN. Jika Bapak Ibu punya UMKM berbadan hukum, misalkan PT, CV, UD tadi ada PPN-nya kan, apalagi sudah omset mencapai 4,8 M, maka PPN akan menjadi tanggung jawab kita dan untuk memungut dan membayarkannya. Saat ini sampai dengan 31 Maret ini masih sebesar 10%. But nanti pertanggal 1 April naik sudah menjadi 11%. Lalu ada PPh 21 jika kita memotong pajak atas penghasilan karyawan kita perlu lapor PPh 21. Kalau enggak atau di bawah PTKP nggak perlu bayar. Lalu PPh 23 jika kita bertransaksi dengan mitra usaha yang statusnya PKP, misalkan Bapak Ibu mensuplai makanan Bapak Ibu ke restoran ternama
Bahkan dia berbadan hukum. Bapak Ibu waktu dibayar sama dia pasti dipotong PPh. Tadi seperti kita bilang kan di depan, kalau dipotong PPh mesti dihitungin karena Bapak Ibu ya dipotong penghasilannya. Itu akan mengurangi omsetnya, uang yang Bapak Ibu terima. Gitu. Nah, bagaimana menyampaikannya? Pajak itu kan tadi udah dihitung-hitung, gimana menyampaikannya? Sekarang sih dengan udah canggih banget, pemerintah juga udah tinggal pakai ISPT, semua masuk ISPT. Cuma perlu diperhatikan tanggal-tanggalnya Bapak Ibu ya. Untuk PPh final yang tadi sifatnya adalah 0,5% dari omset itu dilaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi let's say sekarang bulan Maret, kalau Bapak Ibu sudah punya laporan, dicatat dengan baik sampai tanggal 31 Maret, lalu Bapak Ibu harus laporkan dan bayarkan di tanggal 15 April. 0,5% dari omset sebulan. Sebulan, betul. PPh badan itu disetorkannya paling lambat tanggal 31 Maret berikutnya. Tahun berikutnya. Ya, sorry kalau ada typo ya. Jadi badan disetorkan itu maksudnya gini, sudah setahun kita hitung, ternyata kita masih kalau badan hukum yang berbadan hukum ya Pak, yang CC, PT, UD, dilaporkan itu nanti seperti Bapak Ibu tadi Bapak itu sempat bahas, tanggal 31 Maret nanti Bapak Ibu kan wajib melaporkan pajaknya. Nah itu dilaporkan supaya bisa mengetahui total setahun berapa. Nanti tinggal dipotong angsuran PPh yang udah Bapak Ibu bayarkan setiap bulannya sampai kemarin. Gitu. Ini 31 Maret ya, bukan 31 April ya? 31 Maret. 30 April, bukan ya? 31 Maret ya? Badan ya? Ya, kalau kan badannya masih orang pribadi ataupun PT tadi ya. Iya. Tapi kalau PT pasti masuknya 30 April. Ya. Lalu PPN keluaran kalau ada ya Pak. Jadi setorkan dibayarkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Let's say sekarang bulan Maret ya Bapak Ibu. Jadi nanti waktu tanggal 30 April itu paling lambat faktur pajaknya udah dibayarkan dan dilaporkan. PPN keluaran ini maksudnya kalau kita jualan roti atau jualan kue, kita tambahin PPN-nya 10%. Iya. Nah itu kita wajib setor PPN-nya. Iya, jika kita PKP ya Pak. Tadi kan ada contoh kita PKP, disyaratkan. Biasa ada salah satu klien kita yang memang perlu bikin PKP mau nggak mau karena dia masuk ke perusahaan yang PKP. Iya. Akhirnya dia bikin PKP. Nah itu faktur pajak dilaporkan. Baik. Dan begitupun PPN masukan ya Bapak Ibu ya. Masukan kalau kita belanja dibalik. Nah, ini tricky banget. Kalau Bapak Ibu memang bahan bakunya atau vendornya berhubungan sama PPN semua, kan sayang ya. Misalkan Bapak Ibu beli tepung, udah tahu tepung itu ada PPN-nya. Iya. Daripada saya hilang 10% terus kan mungkin aja ada perusahaan Bapak Ibu ngambil keputusan, saya bikin PKP deh supaya bisa masuk semua gitu. Oke. Lalu bagaimana strategi perencanaan baik untuk usaha? Menurut saya rencana pajak itu saya nggak bisa tuliskan di sini, tapi saya bisa jelaskan secara lisan. Pertama kita jangan lupa catat laporannya dengan baik supaya pajak itu bisa gampang dilaporkan dengan rutin, Pak. Itu pertama perencanaan. Abis Bapak bikin laporannya, Bapak Ibu percaya sama saya. Abis Ibu lihat ternyata omset saya misalkan 500 juta. Padahal kami sudah di atas 500 bakal bayar pajak nih kan. Nah kalau Bapak punya catatannya kan kita bisa ngerem atau kita bisa pikirin cara lain. Oh ya maaf ya Bu, Pak, mungkin aja ada usaha gimana cara kita bisa menghemat pajak. Tapi kita harus tahu takutnya ada bablas rekening bank udah ngisi 600 juta. Bapak harus bayar 1 jutanya. Dan jangan lupa memanfaatkan insentif pajak yang secara berkala itu akan ada timbul cara cermat kita pakai supaya nggak membebani kita juga. Jangan sampai UKM lain pakai, Bapak Ibu ketinggalan gitu. Kalah kompetitif. Iya. Nah, mungkin udah cukup bingung dengan jelasan saya, mungkin karena angka semua ya, bukan kue, makanan, nggak ngiler ya. Jadi kalau memang pusing, mungkin silakan kita bisa bahas, Pak. Ya, sebenarnya nggak pusing sih, Bu. Mereka justru, saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, ini rata-rata sangat-sangat antusias untuk segera bertanya. Ya, jadi pertanyaan udah masuk nih, Bu. Ya. Pertama nih dari Ibu Fitri dari Surabaya. Halo Bu Fitri, sudah dari Surabaya. Ini audiens kita seluruh Indonesia nih Bu yang hadir, nggak hanya dari Jakarta aja Jabodetabek. Tadi ada dari Gianyar juga kan Bu Yuli dari Bali. Nah Ibu Fitri Surabaya ini nanya, bagaimana kita tahu bahwa laporan keuangan kita sudah bagus atau belum gitu kan? Diukur dari mana nih Bu Lisa katanya? Terima kasih atas jawabannya nanti. Oke. Terima kasih Bu Fitri pertanyaannya. Sehat tidak sehatnya perusahaan pasti kelihatan pada saat Ibu bukan mencatat tiap harinya dari mulai uang kas ke masuk. Kalau Ibu tahu uang kas tadi adalah uang modal 3 juta, lalu Ibu kurangi dengan uang masuk keluar, masih ada uangnya sehat, misalkan masih saldo ada 5 juta gitu ya dengan modal tadi, itu termasuk sehat Bu. Nah tapi kan lihat lagi buku hutang, punya hutang nggak? Tadi kan beli packaging 1,5 juta ya.
berarti itu menjadi tanggungan ibu. Jadi sehat tidak sehatnya ditentukan dalam posisi ibu saat ini ibu melihat. Makanya laporan itu sangat penting. Kalau kita data dengan baik semuanya itu akan terlihat minus atau tidak minus terlihat, Bu. Jadi kalau ibu tanya paling gampangnya adalah baiknya bagaimana pada saat kondisinya adalah sehat minus, tidak minus itu adalah sehat. Gitu. Yeah. Nah, jangan sampai minusnya melihat ada bank, tadi hutang dipikirin gitu juga. Ya, jadi indikasinya satu tercatat. Kalau nggak tercatat ya bagaimana tahu sehat apa nggak sehat? Orang mau lihat kondisinya aja nggak tahu, ya kan? Nah, ada catatan keuangannya. Dan kedua, ya kita harapkan usaha kita mungkin semaksimal mungkin bisa profit ya, tidak minus ya. Karena gini Pak, ada juga usaha yang sifatnya seperti badan kita merasa kita sehat Pak. Kita merasa kita sehat loh, feel good. Tapi begitu kita medical check up, kita punya data yang tertulis dan terlihat dengan baik, itu kita langsung kaget, oh gue kurang ini, saya kurang itu, kurang begini, kurang begitu. Nah itu akan kelihatan. Jadi kalau tanpa kita tahu kita bilang kita sehat kok, kita nggak akan pernah tahu. Begitupun laporan keuangan. Jadi usaha kita sama dengan satu tubuh. Darah itu asumsinya adalah uang. Darah mengalir dengan baik kalau uangnya itu ada, gitu kan ya. Nah kita harus bisa pikir uang itu nomor satu, cash is king. Jadi kalau duitnya ada di bank itu sehat, tapi potong hutang juga, tambahin piutang juga, itu jadi patokannya. Modal ibu 5 juta, kalau di kas ada 5.500.000 means ibu lagi keadaan sehat. Sudah BEP, Bu. Iya. BEP ya? Itu break even point. Iya. Titik impas. Iya, ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Bu Lisa penjelasannya. Nah, berikutnya nih ya, Ibu Siti Aminah dari Kediri, Jawa Timur. Bu Lisa mau tanya, UMKM jenis yang bagaimana yang harus bayar pajak? Apakah pajak yang dibayarkan sama dengan jenis pajak PPh perorangan yang dibayar setiap tahunnya? Karena saya sudah termasuk tertanggung pajak dalam NPWP sama suami. Nah, ini gimana Bu Lisa? Wow, makasih pertanyaannya Bu. Pertanyaannya bagus sekali ya, Ibu Siti. Jadi Ibu Siti karena sudah menggabungkan diri Ibu kepada suami, jadi Ibu menggabungkan penghasilan suami yang mungkin juga adalah usaha ataupun kerja di satu perusahaan. Dia punya penghasilan sebagai, kalau suami Ibu adalah karyawan, dia punya penghasilan sebagai salary, gaji ya. Yeah. Lalu Ibu UMKM, nggak apa-apa, Ibu tambahkan di penghasilan. Jadi penghasilan suami adalah salary, penghasilan Ibu adalah UMKM. Ibu tambahkan di situ juga. Dan tapi kalau suami pajaknya bayar PPh 21, kalau ibu pajaknya bayar pajak UMKM sebesar 0,5 jika ibu sudah di atas 500 juta omsetnya. Jadi kalau masih di bawah 500 juta, ibu nggak bayar pajak, tapi harus catat. Karena kenapa kita harus mencatatnya Ibu Siti? Karena harta penghasilan suami dan penghasilan ibu akan menambah jumlah harta kemampuan ibu untuk melakukan penambahan aset. Maksudnya ibu tiba-tiba nanti mau beli sepeda motor, mobil. Dia tanya duit dari mana? Kok kamu nggak pernah ngakuin ada penghasilan? Oh. Jadi kita mengakuinya untuk bisa mencatat, kita bisa punya uang di bank, bisa punya sepeda motor, bisa punya gerobak. Iya. Dari belinya dari uang yang kita punya gitu. Iya. Nah jadi balik lagi tahu baiknya dicatat seperti itu Bu. Jadi masuk ke suami, bayar pajaknya adalah 0,5 untuk UMKM. Semoga membantu ya Bu Siti. Ya, 0,5% kalau omsetnya di atas 500 juta. Iya. Oke, tapi kalau di bawah 500 juta nggak perlu bayar. Masih dibebaskan. Masih dibebaskan, tapi tetap dicatat. Nanti kalau mau beli aset, jadi ada dasar penjelasan kenapa Anda bisa beli aset tersebut. Karena sudah mencatatkan ada penghasilan sebesar di bawah 500 juta itu. Oke, mantap. Bu Hilda dari Bekasi. Nah, dekat nih dari tempat kita nih. 22 tahun dikasih tahu umurnya. Terima kasih Bu Hilda udah jelasin 22 tahun usianya. Apa yang terjadi jika di masa UMKM tidak memiliki catatan keuangan yang terorganisir? Dan strategi apa yang harus diterapkan? Tolong bisa dijelaskan. Terima kasih Bu Lisa. Iya. Terima kasih juga Bu Hilda, Dek Hilda ya. Senang banget nih dapat pertanyaan dari umur 22 tahun, kamu semangat sekali dengan berusaha, nggak pernah terlambat. Jadi pada saat kamu belum memulai selama ini mencatat, saya rasa nggak pernah terlambat. Mulai dari hari ini yang kamu bisa jual, yang kamu bisa rekap, kamu catat sebisa mungkin. Lalu mungkin melakukan stok opnam. Stok opnam barang-barang yang ada, stok opnam barang itu baik itu barang jual ataupun bahan baku dan juga aset kamu. Misalnya kamu UMKM-nya bikin kue kering seperti tadi. Ya, kue kering lagi boleh.
bikin kue kering lagi. Nah, apa yang kamu punya, kamu beli untuk bisa bikin ini, kamu catat dulu dan kamu estimasi kira-kira deh pakai harga yang, karena kamu nggak ikut dari awal, udah bikin kira-kira. Misalkan blendernya itu harganya berapa, piring-piring aduk segala macam harga berapa, toples harga berapa, bikin dulu yang benar, sementara aja. Yang penting ada, dan dari sini berjanji sama diri sendiri untuk melakukan yang benar dan baik untuk kedepannya. Nggak apa-apa kita tutup buku yang lama udah lewat, nanti kamu kalau fokus ke belakang kamu nggak bisa maju ke depan. Jadi go with today. Jadi today kamu jualan berapa, lapor catat berapa, barang baku di opnam semuanya, bahan persediaan, itu menjadi nilai dasar awal. Itu udah enak banget. Habis itu ke depan kita rapiin. Saldo awal. Betul. Saldo awal. Nggak apa-apa, jangan menyerah. Maksudnya nggak sampai berantakan. Kecuali kamu PT ya. Kalau kamu sudah di perusahaan ya mau nggak mau itu dibongkar. Tapi kalau UMKM biasa saya rasa nggak perlu mundur ke belakang, go forward aja. Oke. Wah, Bu Lisa ngasih motivasi juga nih selain ngasih informasi ya. Berikutnya Ibu Ita Indah Permatasari dari Jakarta mau tanya, NPWP untuk usaha itu dikhususkan sendiri atau bisa menggunakan NPWP pribadi yang saya dapatkan dulu waktu saat masih bekerja? Terima kasih. Nah, makasih Bu Ita. Bisa Bu, bisa pakai NPWP Ibu yang Ibu sudah punya, nggak perlu punya lagi. Nanti one day kalau Ibu kerja lagi di satu perusahaan dan Ibu mendapatkan gaji kembali, tapi UMKM-nya masih jalan, nggak apa-apa juga. Jadi Ibu tadi seperti Ibu Siti tadi ya yang bertanya, Ibu punya penghasilan sebagai pegawai, lalu juga punya penghasilan sebagai UMKM. So penghasilan dapat dari dua, perpajakannya pun berbeda. Kalau karyawan kan dipotong sama perusahaan ya, nilainya pakai pajak progresif. Tapi kalau pajak UMKM-nya seperti tadi, pakai patokan 0,5% di atas 500 juta. Tapi di atas 500 juta itu kalau omset dia sampai berapa Bu? 4,8 miliar ya, setahun. Ya. Jadi kalau masih di bawah 4,8 miliar itu berlaku ya, yang tadi di atas 500 juta tapi di bawah 4,8 M bayar 0,5%. Betul. Ya, itu digolongin UKM. Sampai saat ini masih gitu sama. Ya, aturannya masih sama. 4,8 M Betul. setahun omset. Dan kalau Tuhan memberkati bisa di atas 4,8 kan bagus ya. Kenapa enggak? Ya. Kenapa enggak? Nah, itu mulai menertibkan diri untuk bisa bikin PPN karena diwajibkan. Jika di atas 4,8 wajib punya faktur pajak. Ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, mengatur perencanaan pajak. Kalau memang tidak mau, ya mungkin dipikirin masih pakai, mungkin yang jualan berikutnya adalah suaminya, keluarganya gitu. Oke. Baik, Bu Lisa, terima kasih jawabannya. Berikutnya sekarang kita kembali ke Jawa Timur, Ibu Lili dari Kota Surabaya. Bu, kalau menjual dengan sistem reseller, dari contoh tadi ya Bu ya, apakah bagian dari laba yang diterima oleh reseller itu diambil dari 30% tadi? Atau dari harga jual yang didapatkan tadi ditambah lagi sekian persen? Gimana Bu? Oke. Pertanyaan bagus banget Bu Lili. Biasanya kalau jadi reseller itu kita anggap itu sebagai biaya marketing, betul ya? Jadi kita anggap kita sebenarnya jualan dengan tangan kita cuma dua, dengan waktu kita 24 jam. Kalau kita lakukan sendiri kan jualannya mungkin sekian gitu ya. Tapi kalau kita bisa punya reseller, kita suruh mereka jualan. Jadi ada berapa kepala, ada berapa tangan, ada berapa jam yang dijual, sehingga itu bisa menghasilkan sebesar. Nah, biaya reseller tersebut ada namanya biaya marketing Bu. Jadi dimasukkan ke dalam biaya komponen, HPP-nya ditambah Bu. Selain tadi ada biaya lainnya, ditambah biaya marketing. Kalau memang jadi menentukan harga satuannya. Kalau satu pack-nya adalah 30%, berarti Ibu mesti menambah 30% dari harganya itu untuk dijual. Nah, biasanya barang yang di-share itu kan macam-macam ya. Ada yang target tertentu nyampe 30% jika kamu jualnya sekian toples. Kalau di bawah toples kita tentuin mungkin cuma 10% supaya Ibu bisa ngatur marginnya itu nggak kegerus. Kan ada juga orang ya yang di dapur panas-panasan keringetan, untungnya kecil. Tapi agennya atau resellernya untungnya gede. Kenapa? Ya dia mungkin punya cara menjual seperti supermarket lah ya. Dia udah punya market pasar sendiri. Kita di belakang kerja keras, dapatnya cuma sedikit. Bisa juga. Yaitu terjadi di petani-petani Pak. Betul. Petani-petani di daerah. Mereka menanam, mencocok, harganya cabai berapa duit gitu ya. Sampai Jakarta udah naik berkelipat-lipat kali ganda. Itu because of tadi, mereka punya potensi pembeli gitu. Jadi kalau Ibu tahu 30% merupakan cost-nya, Ibu tekan lagi biaya Ibu
dan nambahkan biaya margin itu kalau memungkinkan. Paling ketekan marginnya nggak bisa gede-gede banget gitu ya. Itu atur-atur dulu supaya harganya tetap bersaing. Tapi kalau ibu tambahin 30%, mungkin tetangga sebelah jualnya lebih murah takutnya. Jadi ibu pikirin juga harganya juga itu. Tapi yang pasti itu dari biaya marketing, Bu. Jadi sellernya dikasih target yang progresif. Betul. Jangan mau jual 1 toples 30%, 100 toples 30%. Jangan. Iya, betul sekali. Bikin dia menarik, supaya jual sebanyak-banyaknya. Betul. Oke. Berikutnya Ibu, nah ini dari Jawa Barat nih, Ibu Ajeng dari Bandung. Mau tanya ya Bu Lisa, sebaiknya laporan keuangan secara manual atau menggunakan buku catatan atau lewat aplikasi, software mungkin ya. Nah ini Bu Lisa bisa jelasin nih nanti ya. Kak, nomor 2 pertanyaannya Ibu Ajeng nanyanya 2 nih Bu. Kalau UMKM musiman seperti penjual cooker itu kue kering Bu Lisa ya. Saat Lebaran itu mesti wajib pajak atau tidak? Jadi kue kering itu kan kadang-kadang festif ya, seasonal gitu Bu. Nah itu gimana tuh strategi pembayaran pajaknya lah? Mungkin kira-kira pertanyaannya intinya begitu Bu. Silakan Bu Lisa. Bu Ajeng, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama ngejawab, apakah ada software atau perangkat yang mendukung untuk kita melakukan pembukuan? Saat ini sangat amat banyak, dan kalau saya sendiri saya ada menyarankan mungkin pakai yang simple aja, yang apalagi masih awal ya, yang sederhana. Kalau memang bisa pakai Excel, pakai dulu yang Excel ya, Microsoft Excel, atau pakai sifat tabulasi apa. Kalau memang nggak bisa juga pakai buku. Tapi kalau pakai sistem itu udah biasanya sih ada software-software, saya kayaknya saya nggak, I don't think saya bisa sebut yang namanya Pak. Tapi saya sarankan mungkin kita bisa pakai software-software yang sifatnya rental, yang murah dulu, sambil melihat yang ibu punya masalah di mana. Bu Ajeng misalkan nggak rajin catat penjualan, mungkin ibu bisa beli software POS, Point of Sales, yang mencatat setiap penjualan sedemikian rupa sehingga langsung ketahui data penjualan. Tapi jeleknya Point of Sales tidak bisa memberikan laporan keuangan berbentuk neraca. Dia hanya mencatat penjualan ibu di toko itu berapa, di tempat itu berapa, dan itu bisa catat berapa stoknya. Jadi waktu barang ditambahkan 10, ibu jual 5, nanti sore-sore itu mesin keluar laporan penjualannya 5, sisa stoknya 5 gitu. Tapi tidak ada laporan penjual, tidak ada laporan neraca rugi laba. Nah kalau mau lebih jauh lagi bisa memakai software tambahan ataupun yang lain yang bisa menghasilkan laporan keuangan, yang itu bisa dipakai untuk bisa mencerminkan semuanya. Aset ibu, persediaan ibu, kasnya ibu, banknya ada berapa, hutang si A, si B berapa, gitu. Jadi banyak sekali softwarenya, ibu bisa browsing di internet untuk bisa ngecek itu. Lalu kedua, UMKM itu berlaku untuk siapa aja yang mau punya penghasilan, baik itu musiman, baik itu cabutan ya, maksudnya serabutan gitu. Balik kepada Bapak Ibu, kalau saya disarankan mewakili Menteri Kementerian Perpajakan, pasti menyarankan Bapak Ibu melaporkan semuanya. Tapi saya kembalikan kepada Ibu, kalau memang itu perlu Ibu tambahkan kepada harta yang Ibu pakai untuk Ibu mengembangkan usaha, Ibu catat penjualan. Jadi diakui pajaknya, dibayarkan, sehingga uang yang Ibu terima bisa diterminkan juga kepada rekening bank dan juga aset yang Bapak Ibu punya. Tapi kalau ada juga orang yang, saya memahami, ada yang jual tuh untuk, maaf ya, mungkin kalau jual untuk hidup. Jual berapa ya, nanti saya beli nasi. Jadi itu nggak usah lapor pajak ya Bu, kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan kemana-mana. Beli berapa, jual berapa, hari itu juga habis. Ya udah, nggak perlu sampai catat gimana-mana, karena kita juga pemerintah memberikan bebasan itu sih. Gitu. Oh iya. Jadi ya memang penting laporan keuangan, tapi kalau kondisi usahanya masih perlu sekali ya, banyak hal yang harus dibereskan dulu ya Bu ya, karena pada saat ini mungkin belum maksimal berusahanya. Betul. Hanya sekedar buat menutupi kebutuhan sehari-hari mungkin belum perlu ya Bu ya. Karena itu pasti di bawah 500 juta juga Pak. Di bawah 500 juta juga. Betul. Iya. Dan kalau mau beli aset yang mahal-mahal atau besar-besar, nilainya juga belum ada kemampuan juga. Betul ya kan. Sekali, Pak. Jadi laporan pajaknya juga mungkin tidak sampai menjadi hal yang sangat kritikal ya. Tapi bagi kita yang memang sudah merasa komitmen serius dalam mungkin sejak dalam 1-2 tahun ini, sejak masa pandemi atau mungkin sebelum pandemi kita mulai usaha, dan ini menjadi tumpuan kita ke depan, untuk kita, keluarga kita semua akan fokus pada usaha ini dan terus kelihatan pertumbuhannya bergerak terus, omsetnya
sudah saatnya Anda harus bisa memiliki laporan keuangan. Nah, tadi laporan keuangan meliputi 2 hal ya Bu ya, rugi laba dan neraca. Neraca itu kita bisa lihat aset dan kewajiban kita berapa. Baik Bu, sebenarnya kalau kita mau jelaskan ini lebih mendetail, banyak hal yang masih harus dijelaskan ya Bu ya, mengenai terkait laporan keuangan. Karena kan laporan keuangan juga seperti pajak juga harus ada perencanaan juga ya Bu ya. Betul sekali, Pak. Bagaimana perencanaan laporan keuangan itu untuk bisa menjadi perencanaan bisnis kita ke depan. Kita mau apa nih? Tadi Bu Lisa bilang ngegas atau ngerem gitu. Apakah kita mau ekspansi, buka outlet baru, nambah kapasitas produksi ya. Betul. Ataukah kita enggak dulu, jangan. Walaupun ada dana, ada kas cukup, tapi jangan dulu deh ke sana. Mungkin kita harus lebih memfokuskan pada hal yang lain gitu. Karena ada kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi. Kasnya sih ada, tapi kan masih ada utang yang dalam jangka waktu ke depan harus dipenuhin. Itu lebih penting mungkin demi menjaga kredibilitas perusahaan di mata pihak lain. Ya, itu harus bisa tahu kalau bisa diketahui kalau kita memang punya laporan keuangannya. Saya rasa mudah-mudahan apa yang saya kasih summary ini nggak meleset ya Bu ya. Iya, nggak. Paling saya mau tambahin tips aja. Ya, silakan. Jadi supaya lebih mudah itu nggak usah pusing-pusing, jangan sampai rumit-rumit. Aduh panik, saya nggak biasa nih gitu ya. Saya banyak sekali ketemu dengan pengusaha-pengusaha di RT RW kalau saya ada di Bintan untuk bicara. Mereka tuh kayak, aduh aku nggak ngerti, saya cuma ngerti bikin kue di dapur aja gitu. Saya udah nggak mau tahu deh yang lain-lain gitu ya. Akhirnya itu membuat orang jadi kayak antipati. Saran saya, jangan sampai pusing-pusing. Catat yang paling simpel. Saya setiap kali ibu mengeluarkan uang, bapak ibu menerima uang, itu dulu aja catat, masuk keluar, masuk keluar. Masuk dari mana, keluar untuk apa? Simpel aja dulu. Itu kalau ibu lakukan secara biasa aja dengan seperti itu, bikin buku seperti buku catatan biasa ya. Kalau nggak mau pakai software segala, itu gampang banget. Jadi ibu akan tahu, oh saya hari ini jual sekian. Nanti kalau ibu ada waktu baca, ibu akan lihat semuanya dengan baik. Jadi akan gampang. Jadi jangan pikir panjang lebar, form saya kepanjangan mungkin. Simpel aja, masuk uang dari mana, untuk apa, keluar uang berapa, kepada siapa, dan untuk apa. I think kalau ibu lakukan dengan baik, Bapak Ibu semuanya, dari situ akan terlihat semuanya dengan clear. Hanya perlu itu dulu tipsnya. Jangan takut, jangan patah semangat, dan jangan jadi takut bayar pajak. Pajak itu murah, cuma 0,5. Bener kecil banget, bahkan pemerintah udah kasih bebas sampai 500 juta. Nggak terasa kalau Bapak Ibu bayangkan aja omset 100 juta, bayarnya cuman berapa yo? 500.000 ya. Jadi 1 juta loh Bu omsetnya. Kalau Ibu untung 30%, tadi kan kita 30%, untungnya 30 juta. Bayarnya cuma 500.000. Relain aja Bu. Tapi uang Ibu bisa Ibu beli harta nantinya, beli apa-apa. Pemerintah sekarang sibuk menggalakkan namanya tax amnesty Pak, singkatnya aja ya. Tax amnesty. Bayangin itu untuk menambah hartanya yang tidak tercatat Pak. Bayar pajaknya sampai 11%. Nah Bapak Ibu cuma nggak bayar 0,5% untuk yang mau benar-benar Ibu lakukan. Jadi sangat amat kecil, dan saya himbau Bapak Ibu mulai rajin untuk mencatat dulu aja masalah bayar pajak nggak bayar pajak. Kalau dari saya disarankan, tapi saya kembalikan Bapak Ibu untuk menilai dengan baik. Kalau masih di bawah 500 juta, I think no need to pay sama sekali sih Pak. Iya, ya. Dan bagaimanapun ya sebagai warga negara yang taat, kita memang harus membayar pajak, tapi kita tahu dan tepat membayar pajaknya. Berapa yang kita perlu bayar sebenarnya ya, sesuai aturan yang memang diterapkan oleh pemerintah, tidak berlebih-lebihan ya, tapi juga bukan sampai sekali kita menghindari membayar pajak. Itu juga tidak akan kita lakukan ya. Selesai di penghujung acara, hadiri terus seminar ini. Setiap kali hadir Anda mendapat 1 poin untuk undian, tuh 1 poin kupon undian yang nanti di akhir tahun akan diundi untuk mendapatkan hadiah smartphone dan air fryer. Tahun lalu sudah ada yang dapat smartphone dan dapat tahun lalu mesin kopi, penyeduh kopi ya, sudah ada tuh yang dari Bali sama dari Bekasi ya. Nah, smartphone yang di Bali, yang mesin kopi di Bekasi. Lagi Bu Lisa, terima kasih Bu Sama, Pak. atas paparannya yang bagus dan juga penjelasan-penjelasan Ibu yang sangat bermanfaat bagi para UMKM dalam membenahi usaha mereka supaya lebih maksimal lagi bertumbuh ya. Kita doakan para UMKM Indonesia semuanya bisa maju-maju ya Bu ya. Amin. Di tengah pandemi ini kita tetap optimis ya. Bu Lisa juga tadi banyak memberikan semangat buat kita tetap optimis ya.
Dan itu melalui laporan keuangan, cara menganalisisnya. Ya. Dari Bareka Media mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara webinar Sukses Bersama Procis. Taati protokol kesehatan sebaik mungkin. Kita tetap sehat, kita tetap semangat dalam berkarya. Sampai jumpa di bulan depan.